Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Inilah doa kami Tuhan, haleluya. Adik-adik, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat pujian, oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, ikut-ikut.
adik-adik, apa kabar semua? Tante senang hari ini semuanya sehat. Hari ini masih bisa dengarkan firman Tuhan dari channel YouTube. Walaupun kita jauh-jauhan, tetap sekolah minggu ya tiap minggu. Oke, anak-anak, hari ini Tante mau cerita tentang menanti kedatangan Tuhan. Menanti itu kata lainnya menunggu. Menunggu Tuhan itu lebih menyenangkan daripada menunggu hadiah kita datang. Lebih menyenangkan daripada menunggu kapan kita ini diajak jalan-jalan. Kapan kita ini dibawa beli hadiah yang indah-indah. Menanti kedatangan Tuhan jauh lebih indah dari itu ya anak-anak. Kita ini mau dibawa Tuhan ke suatu tempat. Kalian tahu kemana? Iya, ke surga, ke tempat yang luar biasa, permai, tempat yang indah, jauh lebih indah dari istana yang pernah kita lihat, jauh lebih mewah dan megah dari gedung-gedung yang pernah kita lihat di internet ya. Dan tempat ini lebih menyenangkan daripada tempat manapun yang pernah kita singgahi. Nah adik-adik, tetapi tidak sembarang orang loh bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya orang-orang yang setia dan yang selalu melakukan firman Tuhan, itu yang akan Tuhan bawa ke dalam kerajaan sorga. Adik-adik, di sana hanya orang-orang terpilih ya. Nah, kalian mau jadi orang-orang terpilih? Kalian harus melakukan apa yang Tuhan mau. Kalian harus mempersiapkan diri bagaimana supaya ketika Tuhan datang, diri kita ini siap untuk dijemput Tuhan. Kita menjadi orang-orang pilihan yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, Tante akan bercerita tentang pelayan yang setia dan tidak setia. Kalian harus lihat baik-baik perbedaannya ada di mana. Nah, sebelumnya Tante akan cerita seperti ini. Seorang tuan yang kaya raya dan sangat baik hati, dia akan pergi keluar kota ke suatu tempat dan tidak dikasih tahu ke pelayannya dia akan kemana dan kapan pulangnya. Pokoknya dia mau pergi gitu ya. Tapi sebelum dia pergi dia bilang gini, kamu tugasnya siapin makanan, selalu jangan lupa masak. Kamu jangan lupa bersih-bersih rumah, harus disiapkan rumahnya, tempat harus terus bersih, ya. Dan kamu taman-taman itu di luar itu dirawat, jangan sampai rumput tinggi. Nah, semua pelayan dipesani untuk tugasnya masing-masing. Nah, mereka harus melakukan tugasnya tanpa ada rasa ogah-ogahan. Tanpa ada rasa malas, semua harus setia mengerjakan walaupun tuannya mau pergi lama, mau pergi sebentar, pokoknya dikerjakan. Nah, adik-adik, di sini ada gambar ilustrasinya, kalian boleh lihat ya. Nah, adik-adik, ketika tuannya datang, beberapa pelayan ada yang mengerjakan tugas dan ada yang tidak. Nah, waktu tuannya datang, tuannya melihat bahwa pelayan ini sudah siap. Dia tidak terkejut karena tuannya sudah bilang bahwa dia akan datang, tapi dia tidak akan memberitahukan kapan datangnya. Nah, waktu dia datang, pelayannya sudah siap. Sudah ada makanan, sudah ada minuman, rumahnya bersih, tertata rapi, lalu sudah siap semuanya bersuka cita, udah bersih, udah wangi. Jadi waktu tuannya datang, pelayan yang setia, ini pelayan setia ya anak-anak. Nah, pelayan yang setia ini membuka pintu dan menyambut. Selamat datang tuanku, kami sudah bersiap untuk menunggu kedatangan Tuhan setiap hari. Nah, lihat kalian ya, itu ada yang sudah menyiapkan makanan untuk ditaruh di meja. Ada juga pelayan yang sedang membersihkan ruangan. Nah, tuannya senang sekali. Nah, tapi tuannya ketika ada ke ruangan yang lain, dia melihat, waduh, apa yang terjadi adik-adik? Pelayan yang tidak setia ini, yang tidak setia melakukan pekerjaannya, kaget setengah mati.
Tuanku datang, aku belum siap. Apa yang terjadi? Lagi berkelahi, rumah berantakan dan kotor. Dia tidak siap. Ketika ada tuannya datang, kacau balau semua rumahnya ya. Nah, coba lihat, ada yang kejar-kejaran, ada yang pukul-pukulan, ada yang tidur dalam keadaan tidak siap adik-adik. Wah, luar biasa ini kekacauannya. Gimana? Sudah lihat perbedaannya ya? Perbedaan yang pertama, ada yang siap, dan perbedaan yang kedua, ada yang tidak siap. Dua-duanya sama-sama pelayan yang punya tuan yang sama. Sama-sama pelayan yang dikasih tahu sama tuannya tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, dan sama-sama yang mendengarkan perintah tuannya bahwa mereka harus selalu melakukan tugas tanggung jawabnya tanpa ogah-ogahan. Ogah-ogahan itu maksudnya nggak malas-malasan ya, nggak menunda-nunda, tetapi dikerjakan setiap hari. Adik-adik, lihat ya, pelayan yang tidak setia tadi luar biasa, kacau balau. Bagaimana perasaan tuannya waktu ngelihat? Aduh, tidak siap sama sekali. Tidak ada makanan, meja berantakan, tidak ada rumah yang bersih didapati. Ada yang kejar-kejaran kelahi, ada yang tertidur, dan ada yang dalam keadaan itu lihat pelayannya yang tadi membukakan pintu itu yang kaget setengah mati itu, dia dalam keadaan tidak bersih, maksudnya nggak mandi, bau, terus pokoknya kacau balau ya. Nah adik-adik, lihat pelayan yang satunya, dia udah siap. Waktu tuannya ngetok, dia udah feeling, wah ini tuanku pasti mau datang ini. Waktu dibuka, semuanya sudah siap. Nah, seperti itu kita adik-adik ya. Kita harus mempersiapkan diri seperti pelayan yang setia. Dia menyenangkan hati tuannya. Tuannya senang, waktu datang semuanya udah beres. Waktu tuannya melihat, hatinya bergembira melihat pelayan yang setia. Tugas tanggung jawabnya dilakukan dengan benar. Kita juga seperti itu, kita harus menjadi pelayan yang setia, yang setiap hari harus mengerjakan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita apa ya adik-adik? Tanggung jawab kita harus setia sama Tuhan. Seperti apa ya setia? Kita harus berpegang penuh kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan lihat-lihat yang di handphone itu ada kira-kira tahun ini keberuntunganmu apa ya? Tidak boleh ya. Keberuntungan kita tuh ada di dalam Tuhan, bukan yang di handphone itu ya. Lalu kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan bahwa kita harus mengasihi musuh. Jadi kalau ada orang yang menjengkelkan atau ada musuh kita tidak boleh benci, kita harus mendoakan. Itu berpegang teguh pada firman Tuhan. Contoh-contoh keseharian ya. Dan waktu Tuhan datang, kita jangan ditemui Tuhan dalam keadaan kita sedang bertengkar atau kita sedang nyanyi-nyanyi lagu dangdut yang tidak memuliakan Tuhan. Oh, gawat sekali. Hidup kita harus benar ya adik-adik. Jangan sampai kita mengecewakan Tuhan. Kita harus berdoa rajin. Kita harus rajin juga baca Alkitab. Kita harus dengarkan orang tua. Kita harus berkata yang baik. Dan kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan itu maunya apa sih? Nah, kalau mau tahu Tuhan maunya apa, rajin-rajin ya baca Alkitab. Di sana ada banyak sekali apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah adik-adik, sekarang Tante ingin kalian semua berjanji kepada diri masing-masing untuk menjadi pelayan yang setia, yang siap kapan aja Tuhan datang menjemput kita ke surga, kita sudah siap. Oke, Tante akan ajak kita semua berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Tuhan, terima kasih waktu-waktu ini luar biasa untuk kami mempersiapkan diri kalau Tuhan datang sewaktu-waktu. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mempersiapkan diri. Kalau Tuhan datang, kami dibawa Tuhan ke tempat yang luar biasa,
ke surgamu yang indah. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami melakukan firman Tuhan dengan benar. Terpuji namamu Yesus, haleluya, amin. Shalom.